Lihatlah gabahnya sobat, sangat berisi dan berbobot. Malainya pun sangat panjang, full bulir, batang kokoh, anakan produktif dan sangat subur. Apakah rahasianya dan bagaimana cara budidayanya? Yuk kita bahas. Assalamualaikum sobat tani semua. Saya bukanlah seorang ahli pertanian dan bukan juga seorang ahli penyuluh pertanian lapangan. Saya hanya seorang petani biasa dari desa kecil yang hanya ingin sekedar berbagi informasi tips tentang pertanian tanaman padi. Nah, di video kali ini saya akan membagikan sedikit tips cara membuat padi lebih subur, lebih berbobot, tahan penyakit, serta memperbanyak anakan padi dan tentunya membuat padi lebih produktif agar hasil panen padi meningkat pesat dari biasanya. Maka dari itu, simak video ini sampai selesai agar tidak ada informasi yang terlewatkan. Untuk meningkatkan produktivitas tanaman padi, perawatan dan pupuk tentu menjadi target semua petani. Oleh sebab itu, muncullah kecenderungan petani untuk menggunakan pupuk padi sebanyak-banyaknya dengan harapan agar hasil panen akan meningkat pesat. Kendati penggunaan pupuk memang erat kaitannya dengan peningkatan hasil panen dan pertumbuhan tanaman padi, namun yang tidak kalah penting adalah cara pemberian pupuk yang tepat serta memperhatikan keseimbangan unsur haranya. Pemberian pupuk yang hanya sekedar asal banyak belum tentu baik, mengingat kandungan pupuk yang hilang percuma karena menguap atau ikut larut dalam air tanpa dimanfaatkan oleh tanaman, malah akan jadi pemborosan atau bahkan merusak kesuburan tanah. Nah, sebelum lanjut ke inti pembahasan, di sini saya jelaskan dulu apa-apa saja peranan unsur hara NPK pada tanaman padi agar sobat tani semua tidak keliru lagi dalam penggunaan pupuk untuk tanaman padi. Nah, untuk tanaman padi sendiri cenderung memerlukan banyak unsur hara N dibandingkan unsur hara P ataupun unsur hara K. Untuk unsur hara N atau nitrogen merupakan unsur hara yang cepat kelihatan pengaruhnya terhadap tanaman padi karena berperan penting dalam merangsang pertumbuhan vegetatif padi dan meningkatkan jumlah anakan padi. Pembentukan klorofil yang penting untuk proses fotosintesis yang mana proses ini menghasilkan pati sebagai sumber energi bagi tanaman padi. Salah satu ciri tanaman padi kekurangan unsur N atau nitrogen adalah tanaman berwarna pucat kekuningan dan pertumbuhannya lambat. Namun sobat tani harus hati-hati karena kelebihan unsur hara N akan mengakibatkan tanaman padi mudah rebah dan gampang terserang hama penyakit. Jadi, jika sobat tani menggunakan pupuk urea untuk memupuk padi, sebaiknya perhatikan takarannya. Karena jika berlebihan justru itu akan membuat padi rawan terkena penyakit. Kemudian, unsur hara P atau fosfat berfungsi sebagai sumber tenaga untuk tumbuh kembang tanaman, seperti memperkuat akar padi, memperkuat vigor anakan padi, sehingga tidak mudah rebah, memacu terbentuknya bunga dan bulir pada malai. Untuk padi yang kekurangan unsur hara P atau fosfat, akan terlihat dari bentuk daun yang meruncing berwarna hijau gelap, dan padi terlihat lebih pendek. Sedangkan untuk unsur hara K atau kalium, berperan penting sebagai aktivator berbagai enzim. Kalium akan meningkatkan seperti ketegaran tanaman padi, ketahanan terhadap hama penyakit dan kekeringan, maupun kualitas gabah. Bila tanaman padi kekurangan unsur hara kalium, sahabat tani semua bisa melihat gejala daun kering dan seperti terbakar pada bagian sisi-sisinya. Nah, itulah fungsi NPK pada tanaman padi. Sekarang kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu mengenai waktu dan jenis pupuk apa saja yang digunakan, serta berapa dosis pemupukan pada tanaman padi yang tepat agar padi subur,
anakan produktif, sehingga membuat hasil panen padi bisa maksimal. Pemberian unsur hara dalam bentuk pupuk dapat dilakukan berdasarkan fase pertumbuhan tanaman padi, ataupun dengan melihat penampilan tanaman padi. Untuk pemupukan yang pertama dilakukan pada umur 10 hingga 14 hari setelah tanam. Sobat tani bisa menggunakan pupuk Vertipos dengan dosis 100 kg per hektar, Saprodap 50 kg per hektar, NPK padi 50 kg per hektar, dan Urekot 50 kg per hektar untuk merangsang pertumbuhan di masa vegetatif, yakni untuk pembentukan akar dan daun pada tanaman padi. Sedangkan untuk pemupukan yang kedua yaitu pada umur 20 hingga 30 hari setelah tanam. Sobat tani bisa menyemprotkan neokristalon hijau di usia 20 dan 30 hari setelah tanam dengan konsentrasi 2 hingga 3 gram per liter. Dan juga semprotkan atau taburkan NPK padi dengan dosis 150 kg per hektar, serta KCL 50 kg per hektar untuk memaksimalkan jumlah anakan. Kemudian, untuk pemupukan susulan bisa dilakukan pada umur 40, 50, dan 60 hari setelah tanam. Nah, ini perlu sobat tani perhatikan. Jika sering hujan, untuk perawatan padi semprotkan pupuk MKP Paktani dengan konsentrasi 2 hingga 5 gram per liter air, atau sekitar 2 hingga 4 sendok makan per tangki ukuran 15 hingga 16 liter air. Fungsinya sebagai tindakan preventif terhadap serangan hama dan penyakit pada tanaman padi. Bila sudah tampak serangan jamur seperti blast, tingkatkan konsentrasi MKP Paktani menjadi 10 gram per liter air, atau sekitar 7 hingga 8 sendok makan per tangki ukuran 15 hingga 16 liter air. Itu kalau sering hujan. Bila cuaca cerah atau mendukung, sobat tani bisa semprotkan pupuk MKP Paktani sebanyak 5 gram per liter air atau 2 hingga 4 sendok makan per tangki saat umur 40 hari setelah tanam. Lalu disusul dengan pupuk neokristalon merah 3 gram per liter air atau sekitar 3 sendok makan per tangki di umur 50 dan 60 hari setelah tanam untuk memaksimalkan pengisian bulir padi. Selain itu, saat menjelang keluarnya malai, sobat tani bisa menyemprotkan zat pengatur tumbuh tanaman. Sobat tani bisa menggunakan Poston 250 SC dengan dosis 250 ml per hektar untuk menyeragamkan keluarnya malai. Nah, jika sobat tani kesulitan untuk mendapatkan pupuk yang disebutkan tadi, sobat tani bisa menggunakan kombinasi pupuk tunggal seperti urea, SP36, dan KCL. Perbandingan pupuk masing-masing jenis per hektar adalah sebagai berikut. Pupuk sumber nitrogen atau urea sebanyak 250 kg hingga 400 kg pupuk per hektar. Pupuk sumber fosfor atau SP36 sebanyak 100 kg hingga 200 kg pupuk per hektar. Pupuk sumber kalium atau KCL sebanyak 75 kg hingga 150 kg pupuk per hektar. Untuk cara penggunaan kombinasi pupuk tunggal, urea, SP36, dan KCL untuk tanaman padi terdiri dari 4 teknik. Nah, untuk itu nanti saya akan bahas di video berikutnya. Jadi, buat kamu yang belum klik like dan subscribe bisa klik sekarang. Dan jangan lupa klik atau aktifkan lonceng notifikasinya supaya kamu tidak ketinggalan update video berikutnya. Terima kasih.